Setelah 2 hari yang lalu memenuhi panggilan pihak Polres Jakarta Selatan terkait kasus kebakaran rumah dan pencurian yang terjadi di kediamannya, maka Kamis kemarin Pipik Dian Irawati bersama keempat buah hatinya, Adiba, Abizar, Ayla, dan Bilal berziarah ke makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di Karet Bifak, Jakarta Pusat. Lagi-lagi di hadapan pusar almarhum, air mata Pipik kembali berderai, seolah Pipik kembali mengenang kebersamaan dengan almarhum. Apalagi bulan Ramadan akan segera tiba, namun tanpa kehadiran sang suami. Lantas benarkah Pipik sekaligus menceritakan kejadian kebakaran rumah di depan pusara? أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ini kan tradisi nyekar ini memang apa namanya ya harus kita kenakan ke anak-anak ya, karena mereka tahu kenapa sih kita nyekar ini dapat hikmah apa. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa lihat saat kita berziarah gitu kan. Satu, mengingatkan kita kepada kematian gitu. Jadi anak-anak di situ akan melihat saat kita ini kesempatan kita cuma hari ini. Kita curhat-curhat gitulah. Pastinya sama ayah. Kalau doanya buat Abis ya pastinya doa orang tua, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, ya doa-doa yang penting kan. Dihadapkan pada berbagai masalah hidup, Pipik tetap tegar dan sabar. Dan ketegaran Pipik ini seolah memberi inspirasi bagi Abizar putranya. Saat tragedi kebakaran rumah yang kini tepat 1 minggu, tampillah Abizar menggantikan peran sang almarhum ayah untuk membantu menyelamatkan sang bunda dan adik-adiknya. Kita kan nggak punya hak apapun gitu ya. Saya nggak punya hak apapun atas diri saya. Semua haknya Allah. Suami kita nggak punya hak atas diri suami. Suami kita milik Allah juga gitu kan. Kita nggak punya hak apapun atas orang tua kita. Jadi anak-anak sudah saya ajarkan itu. Pas kejadian kebakaran pastinya aku panik. Ya pokoknya harus nyelamatin mereka yang lain, keluarga aku. Karena aku sekarang yang paling besar di keluarga aku yang memimpin gitu. Ya pokoknya aku harus menyelamatkan mereka gitu. Setelah kejadian ini pastinya kalau emang rumah itu udah fix pokoknya udah diperbaiki udah dengan baik, pasti kita akan tinggal di rumah itu lagi. Tak mudah anak sekecil Abizar mampu bertindak demikian. Dan inilah bukti kalau petua dan ajaran almarhum ayah dan Pipik ibundanya meresap menyusup ke benak. Saat nasihat serta petua dijiwai sang buah hati, apakah Pipik sendiri memberi maaf kepada sang tersangka pencurian di tempat kediamannya? Ataukah Pipik menyerahkan sepenuhnya nasib tersangka yang pernah tinggal di rumahnya itu kepada hukum yang berlaku? Lalu mungkinkah sosok tersangka IV adalah seorang laki-laki yang pada saat kejadian sempat terekam kamera? Azan bukan jam 3. Azan ya? Iya, Azan subuh? saya lagi duduk di depan. Azan subuh? Iya, saya kan biasanya di dalam terus, cuma lagi nongkrong di situ. Saya kirain maling, teman saya soalnya kabur semua berdua. Kata saya ada apaan? Ada maling. Jadi saya kabur. Pas itu saya lihat ada Om Topik keluar. Ngapa Om? Rumah kebakar. Langsung saya kesini. Pas koma tuh nggak tahu. Berapa mobil damkar tadi Mas? Hah? Berapa mobil damkar? Mobil 3. Pasti setiap manusia pasti akan memaafkan siapapun. Saya pun juga memaafkan gitu. Tapi kan proses hukum ini terus berlanjut.
dari kasusnya dari Kapolsek sekarang sudah berada di Kapolres, sudah ditangani. Walaupun saya memaafkan untuk tidak ditimpakan dengan hukuman yang saya tahu itu, jadi ya tapi tetap proses itu akan berlanjut. Dari hasil keterangan tersangka kita tanya, memang niat dia adalah untuk mengamankan barang tadinya. Tapi begitu melihat ada uang di meja rias ya, timbul keinginan dia untuk memiliki untuk kepentingan pribadi. Ya beberapa hari emang nginep di rumah. Sudah ketemu mengenal pelaku? Saya nggak mengenal, nggak punya hubungan saudara atau apapun, karena niat saya kan menolong ya gitu, niat saya menolong dan mereka si pelaku ini memang sudah beberapa kali main di rumah. Kalau saya pikir ya memang sudah seharusnya ya, kalau memang dari pihak kepolisian kan untuk mengamankan. Kenapa ditahan, saat ini ditahan kan itu untuk pembuktian. Saat itu ditanya untuk penyelidikan apakah dia benar pelakunya atau tidak. Saat Pipik dan anak-anaknya tengah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, maka penyanyi Fatin Shidqia Lubis memilih negeri jiran sebagai tempat liburan seraya mempersiapkan batin dan raga menyambut bulan penuh berkah ini. Dan seperti apa cerita Fatin selama berada di Malaysia? Kisahnya sesaat lagi. Jelang puasa, Pipik berziarah ke pusara Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sambil menangis, Pipik pun menceritakan musibah kebakaran rumahnya kepada suaminya. Berbeda dengan Pipik, Fatin Shidqia Lubis memilih negeri jiran Malaysia untuk memuaskan liburannya jelang puasa tiba. Lantas, seperti apakah liburan Fatin di Malaysia?